Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua, saudara dan saudari sekalian, mahasiswa dari mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah perilaku konsumen. Hari ini kita akan belajar di pertemuan kelima yaitu mengenai persepsi pelanggan dan proses belajar konsumen. Video ini akan saya bagi menjadi dua sesi. Sesi pertama akan saya jelaskan mengenai persepsi pelanggan. Lalu video kedua mengenai proses belajar konsumen. Baik, selamat sebelum kita masuk ke materi kita, saya ingin bertanya dulu terkait dengan persepsi dari manusia. Ya, seperti yang saudara lihat, saudara melihat gambar apa yang ada di slide ini? Apakah saudara melihat ada gelas atau cawan? Atau saudara melihat ada dua wajah yang saling berhadapan? Lalu coba perhatikan gambar sekali lagi, yang gambar lain. Apa yang pertama kali saudara-saudari lihat di gambar ini? Apakah saudara melihat ada orang yang sedang berkuda, seorang kakek-kakek, atau mungkin ada sungai yang lagi mengalir, atau lagi ada orang yang lagi tidur dengan berselimut? Lalu coba saudara lihat ada berapa ekor hewan yang ada di gambar ini. Coba saudara temukan di gambar ini ada 13 ekor hewan yang bisa saudara temui. Tadi saudara sudah melihat ada beberapa gambar. Pasti kalau misalkan saudara nanti berbincang-bincang dengan teman saudara, pasti jawabannya pasti akan berbeda-beda, ya. Ada yang melihat kakek-kakek tua, atau mungkin ada yang melihat orang sedang tidur, gitu ya. Nah, itu bertanda bahwa persepsi manusia itu berbeda-beda, ya. Satu manusia ke manusia lain itu pasti suka berbeda-beda, saudara. Nah, berhubung kita ini adalah dalam dunia bisnis, berarti kita akan belajar mengenai persepsi dari sisi konsumen, yang dimana persepsi konsumen ini pasti berbeda-beda. Nah, namun sebelumnya kita akan belajar dulu apa sih itu definisi dari persepsi. Nanti saudara silakan baca dari tokoh-tokoh yang lain. Di sini akan saya jelaskan satu saja, yaitu dari Sigmund dan Canuk. Jadi persepsi menurut Sigmund dan Canuk itu adalah suatu proses di mana seseorang itu memilih, mengorganisasikan, dan mengartikan masukan informasi yang diterima menjadi suatu gambaran yang penuh arti dan saling terkait. Ya, jadi di situ akhirnya muncullah suatu persepsi. Bagaimana persepsi itu bisa muncul? Saudara, persepsi itu muncul karena adanya stimulus. Stimulus itu berasal dari panca indera kita. Jadi, ya, setiap hari kita menerima ratusan rangsangan atau stimulus melalui panca indera kita. Seperti kita ketahui, kita memiliki 5 panca indera, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan juga sentuhan, gitu ya. Nah, jadi setiap stimulus-stimulus itu nanti akan merangsang panca indera kita, sehingga kita nanti akan bisa mengolah informasi dari stimulus itu. Nah, nantinya bisa menjadi suatu persepsi. Di dalam dunia marketing, ya, stimulus itu diperlukan untuk apa? Untuk menyampaikan atau berkomunikasi dengan konsumen kita, ya. Nah, jadi di sini bentuk komunikasi yaitu atau stimulus yang berupa fisik itu didesain untuk apa? Untuk mempengaruhi konsumen, terutama untuk supaya konsumen itu membeli produk kita. Nah, seperti saudara ketahui bahwa stimulus itu ada dua, saudara. Ada stimulus primer atau intrinsik dan stimulus sekunder atau ekstrinsik. Ya, stimulus primer atau intrinsik ini itu yang berhubungan dengan produknya, saudara, ya. Contohnya kemasannya, kontennya, properti fisik, rasa, dan sebagainya. Sedangkan stimulus sekunder atau ekstrinsik itu berhubungan dengan komunikasinya. Contohnya dalam iklan, ya, promosi, kata-kata, gambar, simbol, dan lain sebagainya. Begitu ya, saudara, ya. Jadi di sini bersifat sekunder terhadap saudara bahwa stimulus itu memang diberikan melalui panca indera kita, ya. Ada 5 panca indera. Jadi di sini ada karakteristik stimulus. Yang pertama ada visual. Nah, dari sisi visual penglihatan berarti kita bisa secara melihat, ya, dari contohnya dari sisi warna. Nah, makanya muncullah persepsi warna atau color perception. Lalu dari sisi pendengaran, kalau sisi pendengaran berarti sound perception, gitu ya. Lalu olfactory, contohnya misalkan ada parfum yang wangi, ya, atau makanan yang enak, gitu ya, tercium baunya. Nah, itu berarti smell perception. Lalu ada gustatory, yaitu dari panca indera kita yang lidah, ya, yang bisa merasakan. Berarti nanti akan muncul yang namanya taste perception.
Lalu ada tactile. Tactile berarti adalah sentuhan jari-jari kita, di mana kita nanti bisa merasakan ada feel perception. Contohnya, misalnya saudara beli baju, ya saudara meraba dulu bahannya enak nggak, adem nggak, nah seperti itu ya. Nah, itu menggunakan peraba yang disebut dengan tactile atau feel perception. Oke, lalu saudara, di sini ada pemetaan proses persepsi. Sebenarnya ada 3 proses aja ya. Yang pertama expose, perhatian, dan penafsiran gitu ya. Nah, untuk expose kita di sini membutuhkan panca indera dari konsumen kita. Seperti kita ketahui ada 5 panca indera ya. Lalu setelah panca indera itu memberikan stimulus, akhirnya bisa terekspos ya, sehingga nanti konsumen kita akan memperhatikan. Tujuannya memang untuk memperhatikan. Nah, dari perhatian itu nanti muncullah suatu penafsiran. Nah, penafsiran itu nanti akan muncul sebagai apa? Sebagai persepsi dari konsumen. Tahap pengolahan informasi menurut Angel, Blackwell, dan Miniar gitu ya, yang berkaitan dengan stimulus barusan, itu fungsinya untuk apa? Stimulus yaitu untuk mengolah informasi barusan ya. Nah, seperti saudara lihat di gambar bahwa awal mulanya kita diberikan stimulus ya, konsumen diberikan stimulus sehingga konsumen dengan panca inderanya nanti bisa memaparkan. Lalu setelah memaparkan akhirnya mendapatkan perhatian. Nah, setelah perhatian muncullah pemahaman, penerimaan, lalu retensi. Retensi ini nanti akan mengarahkan kepada memori dari si konsumen tersebut, di mana memori ini akan mengingat kembali tentang perhatiannya, pemahamannya, penerimaannya. Oke, setelah ini kita akan membahas satu persatu ya, tahap pengelolaan informasi ini. Yang pertama adalah pemaparan. Oke, tahap satu tadi adalah pemaparan ya. Jadi tahap pemaparan ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemasar untuk menyampaikan stimulus kepada konsumen. Ya, nah pada saat pemasar itu memberikan stimulus ya, nah di sini kan konsumen merasakan melalui panca indera mereka. Ya, nah pada saat kita merasakan dari panca indera kita, itu disebut sebagai sensasi. Contohnya, misalnya kita lewat restoran gitu ya, kita mencium wangi aroma yang sedap dari masakan ya, sehingga kita menjadi lapar gitu. Nah, itulah yang kita rasakan disebut sebagai sensasi. Oleh karenanya, sensasi itu merupakan respon langsung dan cepat dari panca indera kita terhadap stimulus yang datang. Itu tadi contohnya dari iklan, kemasan, merek, penciuman kita gitu ya, dan lain. Saudara, sensasi ini dipengaruhi ada 2 ya. Jadi ada ambang absolut dan ada ambang berbeda. Ya, ambang absolut ini merupakan jumlah minimum intensitas atau energi stimulus yang diperlukan seseorang konsumen agar ia merasakan sensasi barusan gitu ya. Contohnya seperti ini, kalau kita misalkan sebagai pemasar ingin memasang iklan di televisi gitu ya, kita harus mengetahui berapa kali iklan itu harus dimunculkan dalam waktu 1 hari ya. Jangan sampai jarang dimunculkan, sehingga apa, kalau jarang dimunculkan nanti tidak ada sensasi dari konsumen kita. Dan sebaliknya jangan terlalu sering juga. Kenapa? Kalau terlalu sering nanti bisa menimbulkan bosan yang disebut sebagai advertising wear out. Jadi kita di sini harus bisa melihat apa, bisa selektif ya, selektif iklannya itu muncul berapa kali. Jangan sampai nanti ada kegiatan zapping di mana nanti konsumen kita karena kita bosan gitu ya akhirnya mengganti channel ya. Itu kenapa itu menjadi bosan. Nah, bahayanya kalau misalnya mereka bosan dan malah jadi nanti ada pengaruh negatif, justru mereka nggak membeli produk. Lalu yang kedua ada ambang berbeda atau the differential threshold ya. Jadi ambang berbeda ini merupakan perbedaan minimal yang dapat dirasakan antara 2 macam stimulus yang hampir serupa. Contohnya begini, tadi kita melihat ya bahwa misalnya kita jalan-jalan ke mall gitu ya, kita di mall itu merasa bahagia ya, merasa wah enak nih, ruangannya dingin ya, wangi, lalu juga kita melihat barang-barang yang bagus-bagus ya. Nah, ada stimulus seperti itu, namun ada lagi nih stimulus lainnya, yaitu apa? Saudara melihat ada barang yang kita sukai, contohnya pakaian gitu ya. Ternyata pakaian itu lagi diskon sebesar 75% gitu ya. Wah, itu stimulus tambahan nih. Kenapa? Biasanya mungkin kita beli pakaian itu harganya ratusan ribu, tapi karena diskon 75% akhirnya hanya belasan ribu aja, seperti itu. Saudara, pada proses pemaparan ini, di sini ada konsep GND yang diperkenalkan oleh Ernst Weber, yaitu merupakan ilmuwan pada abad 19, di mana Weber ini disebut juga sebagai Weber's Law
ya. Jadi semakin besar stimulus pertama, semakin besar juga intensitas tambahan yang dibutuhkan supaya stimulus kedua itu dapat dirasakan perbedaannya. Begitu saudara. Seperti saudara lihat ya, contoh dari Weber's Law ini, contohnya seperti tadi, saudara lagi jalan-jalan ke mall gitu ya. Nah, saudara di situ ada stimulus ruangannya ber-AC, enak, wangi gitu ya. Lalu juga saudara bisa sambil olahraga jalan kaki. Nah, di suatu saat saudara melihat toko di situ lagi diskon. Contohnya mau beli Samsung gitu ya. Nah, kita tahu harga Samsung itu mahal, misalkan smartphone gitu ya. Nah, saudara lihat ternyata ada pelangnya, ada poster menunjukkan diskon 50%. Saudara bayangkan harganya tadinya 2.500.000 ya. Kalau diskon 50% kan jadi 1.250.000. Nah, kalau kita punya uang dan kita butuh, ya kenapa tidak membeli? Jadi saudara, kalau kita simpulkan konsep GND dari Weber's Law ini ya, jadi di sini adalah pemasaran itu merupakan penetapan harga ya. Jadi apa namanya, saudara mungkin bisa melihat tadi ada diskon ya pakaian di 75% gitu ya. Tapi seperti yang kita ketahui bisa jadi harganya itu sudah di markup duluan ya. Sebenarnya kalau kita hitung-hitung paling diskonnya cuma 25% gitu. Ya apakah seperti itu sah? Ya sah-sah aja saudara ya, karena memang sudah di markup duluan ya. Tapi intinya saudara, di sini kita bukannya bermaksud untuk memberikan hal negatif pada konsumen ya. Memang di sini kita kan mau memberikan stimulus supaya konsumen itu dia membeli gitu. Nah, selain barusan ya dengan kenaikan harga lalu diskon kembali, kita bisa kok melakukan perubahan secara positif ya. Contohnya ada perbaikan kemasan ya. Lalu misalkan peningkatan kualitas produk, penurunan harga gitu ya. Misalkan penurunan harga dengan produk yang sama tapi jumlah produknya dikurangi. Nah, seperti itu ya. Itu kadang-kala memang suatu proses stimulus kepada konsumen supaya membeli ya, karena konsumen itu kan dia menimbang-nimbang harga yang murah gitu saudara. Tapi lalu selanjutnya di proses pemaparan ini ya saudara, di sini ada namanya persepsi subliminal ya. Jadi di persepsi subliminal ini kita memberikan stimulus yang mungkin terlalu lemah atau justru terlalu singkat. Contohnya kita menayangkan iklan yang jarang gitu ya. Nah, bagaimana orang akan mengingat iklan kita, produk kita kalau misalkan iklannya juga jarang atau bahkan terlalu sering tadi ya, sehingga bisa menyebabkan apa? Karena berulang-ulang sehingga orang jadi jengkel gitu ya. Nah, masalahnya apakah stimulus seperti ini bisa berhasil ya pendekatan subliminal ini? Nah, masalahnya kebanyakan kalau kita review gitu ya, justru ya yang subliminal ini dia tidak efektif. Oke. Tahap selanjutnya setelah pemaparan adalah tahap perhatian. Ya, di mana di sini tahap perhatian ini merupakan kapasitas pengolahan yang dialokasikan konsumen terhadap stimulus yang masuk ya. Tadi sudah dipaparkan dan akhirnya kita bisa memperhatikan. Nah, tujuannya apa? Supaya stimulus barusan itu setelah dipaparkan bisa menjadi perhatian konsumen ya. Nah, di sini ada perceptual selection, bisa terjadi karena faktor pribadi dan bisa faktor stimulus lain. Dibilang bahwa perceptual selection itu ada dua ya, bisa berdasarkan faktor pribadi maupun faktor stimulus lainnya. Nah, faktor pribadi contohnya misalnya karakteristik konsumen yang muncul dari dalam diri konsumen itu sendiri, motivasinya, kebutuhannya, harapannya gitu ya, dan perhatian yang sesuai dengan kepribadiannya dia gitu ya, sesuai dengan harapannya juga. Lalu kalau faktor stimulus ya itu bisa dikontrol dan dimanipulasi oleh pemasar ya, misalnya dengan pengiklanan ya, tujuannya buat apa? Menarik perhatian ya. Lalu juga apa namanya, dari iklan itu diharapkan konsumen bisa memperhatikan stimulus ya, contohnya dengan memberikan suara yang baik, warna yang cerah, ukuran huruf yang besar ya, dan lain saudara. Lalu tahap pengolahan informasi yang ketiga adalah pemahaman. Jadi di sini Angel, Blackwell, dan Minyard tahun 95 menyatakan bahwa tahap ini sebagai tahap memberikan makna kepada stimulus ya. Jadi konsumen ini akan melakukan perceptual organization atau kita sebut stimulus organization ya. Dari stimulus-stimulus itu akhirnya dipahami gitu saudara. Nah, 3 prinsip perceptual organization ada figure and ground, grouping, and cause. Kita akan bahas yang pertama figure and ground, yaitu gambar dan latar belakang. Ya, jadi gambar ini adalah objek atau stimulus yang ditempatkan dalam suatu latar belakang.
ya. Jadi kita sebagai pemasar harus bisa membuat iklan di mana objek dan latar belakangnya itu bisa dengan mudah dibedakan. Ya, kita mengetahui bahwa gambar itu dan latar belakang bisa membuat konsumen menjadi tertarik ya karena melihat dua dan pengelompokan atau grouping ya. Jadi grouping ini prinsipnya antara lain ada kedekatan, kesamaan, dan berkesinambungan. Jadi konsumen akan mengelompokkan objek berdasarkan kesamaan bentuk, nama, atau lainnya ya, dan menyatukan objek ke dalam satu kesatuan tanpa terpisah-pisah. Contohnya, pada saat saudara berpikir ada green product, nah kadangkala warna yang kita ingat adalah warna hijau atau bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional. Kalau bank syariah kita berpikir, oh kalau syariah pasti warnanya hijau, seperti itu ya. Nah itu grouping, saudara. Oke, lalu yang ketiga adalah closure. Closure ini konsumen akan berusaha memahami suatu objek dalam arti yang utuh walaupun ada bagian dari objek tersebut yang hilang. Ya contohnya kalau misalnya kita menyebutkan Coca ya. Nah kalau Coca aja orang akan berpikir oh kurang cola kali ya gitu ya. Kalau misalkan Coca-Cola. Oke, lalu tahap yang keempat dari pengolahan informasi adalah penerimaan ya. Jadi kita mengetahui tahap satu pemaparan, kedua perhatian, ketiga pemahaman ya. Nah, dari sini akhirnya yang keempat adalah penerimaan. Nah, penerimaan ini merupakan stimulus yang nanti akan menghasilkan output berupa persepsi dari konsumen. Tahap pengolahan informasi yang terakhir yang kelima adalah retensi. Retensi itu apa sih? Retensi itu adalah proses pemindahan informasi terutama ke memori jangka panjang kita sebagai konsumen ya. Nah, di sini ada tokoh ya yaitu Mowen dan Minor tahun 1998. Jadi memori itu mempengaruhi proses perhatian dengan mengarahkan sistem sensori sehingga konsumen dapat berkonsentrasi secara selektif pada stimulus tertentu. Di sini saudara, di memori itu ada 3 sistem memori ya. Yang pertama ada memori sensori, sensory memory atau kita sebut ya. Nah, di sini bedanya apa? Sensory memory ini tempat penyimpanan informasinya hanya bersifat sementara ya. Nah, penyimpanan hanya berlangsung sangat singkat, jadi kita mudah lupa begitu saudara. Ya, nah itu memori. Kedua ada memori jangka pendek atau kita sebut sebagai short term memory. Nah, ini berbeda dengan memori sensori saudara ya. Di sini tempat penyimpanan informasinya itu memang masih memiliki kapasitas terbatas, tapi lama penyimpanannya hanya 30 detik ya. Tapi lebih mending lah dibandingkan dengan memori sensori yang hanya sementara. Nah, yang terakhir sistem memorinya adalah memori jangka panjang ya atau long term memory yang kita harapkan konsumen kita itu memiliki memori jangka panjang terhadap produk kita. Kenapa? Karena memori jangka panjang adalah tempat menyimpan informasi dalam jangka panjang, waktunya yang lama dan memiliki kapasitas secara permanen gitu ya. Contohnya, makanan apa yang menurut Anda enak di kampus Unjani? Nah, saudara, kalau kita ngomongin memori, di sini ada 3 kegiatan yang berhubungan dengan memori. Yang pertama yaitu rehearsal. Apa sih rehearsal itu? Rehearsal itu adalah kegiatan mental konsumen untuk mengingat-ingat kembali informasi yang diterimanya dan menghubungkannya dengan informasi lainnya yang sudah tersimpan di memori lainnya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menahan informasi dalam short term memory dalam waktu yang cukup agar bisa dilakukan encoding saudara ya. Jadi contohnya gitu ya, kalau saya berjerawat waktu itu obatnya apa ya. Nah, kita mengingat-ingat kembali tuh saudara ya. Nah, itu disebut rehearsal. Oke, proses selanjutnya setelah rehearsal kita akan melakukan encoding ya. Encoding itu adalah proses untuk menyeleksi sebuah kata atau gambar untuk menyatakan suatu persepsi terhadap sebuah objek ya. Contohnya tadi, oh wajah saya ada jerawatnya gitu ya. Waktu itu sembuh, kira-kira waktu itu apa ya mereknya ya. Waktu itu bentuknya seperti ini loh, tubnya itu warna putih, tulisannya biru gitu. Nah, itu adalah proses selanjutnya setelah encoding adalah retrieval. Retrieval itu adalah setelah konsumen menyimpan informasi dalam long term memorinya, maka suatu saat ia akan memanggil kembali atau mengingat informasi tersebut untuk dipakai sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan. Tadi contoh, misal kita berjerawat dulu pernah sembuh nih, bentuknya apa ya gitu ya, atau obatnya apa, salepnya. Oke, lalu ada encoding. Encoding kita lihat waktu itu warnanya putih nih putusnya, ada tulisan biru ya. Lalu retrieval. Retrieval akhirnya apa? Oh, waktu itu mereknya adalah
X gitu ya. Nah, akhirnya kita ya udah beli lagi aja sebagai pembelajaran penelitian video pembelajaran kita yang bagian pertama. Selanjutnya kita akan ke bagian kedua di video berikutnya mengenai proses tahapan belajar konsumsi. Selamat menyaksikan yang kita bertemu di video bagian kedua. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi